Soal nomor 21. Diketahui fx sama dengan sin x plus cos x per cos x, dan f aksen x adalah turunan pertama dari fx. Nilai f aksen pi per 3 sama dengan A 6, B 4, C 3, D 1, E 0. Soal tersebut menggunakan konsep turunan fungsi dengan bentuk fx sama dengan u per v, maka akan berlaku f aksen x sama dengan u aksen kali v min u kali v aksen per v kuadrat. Untuk soal tersebut, fx sama dengan sin x plus cos x per cos x, maka nilai u-nya adalah sin x plus cos x, dan u aksennya adalah cos x min sin x, sedangkan v-nya adalah cos x, maka v aksennya sama dengan min sin x. Sehingga turunan dari fungsi fx tersebut adalah f aksen x sama dengan u aksen kali v min u kali v aksen per v kuadrat sama dengan cos x min sin x dikalikan cos x min sin x plus cos x dikalikan min sin x per cos x kuadrat. Kita uraikan menjadi cos kuadrat x min sin x kali cos x ditambah sin kuadrat x plus sin x kali cos x per cos kuadrat x min sin x kali cos x ditambah sin x kali cos x akan habis, sehingga hanya menyisakan cos kuadrat x plus sin kuadrat x. Bentuk tersebut adalah bentuk identitas yang akan sama dengan 1, sehingga diperoleh hasil 1 per cos kuadrat x. Selanjutnya, setelah kita dapatkan f aksen x, maka untuk mendapatkan nilai dari f aksen pi per 3, kita substitusikan pi per 3 ke rumus f aksen x, sehingga diperoleh f aksen pi per 3 sama dengan 1 per cos kuadrat pi per 3. Nilai dari cos pi per 3 adalah setengah, sehingga 1 per setengah kuadrat. Diperoleh nilainya sama dengan 4. Jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 22. Nilai dari integral 8x dikalikan sin pangkat 3 x kuadrat min 1 dikalikan cos x kuadrat min 1 dx sama dengan A cos pangkat 4 x kuadrat min 1 plus c, B sin pangkat 4 x kuadrat min 1 plus c, C min x kuadrat dikalikan sin pangkat 5 x kuadrat min 1 plus c, D 1 per 4 sin pangkat 4 x kuadrat min 1 plus c, E sin pangkat 4 x kuadrat min 1 dikalikan cos x kuadrat min 1 plus c. Pembahasan dari soal tersebut adalah soal tersebut dapat kita selesaikan dengan konsep integral substitusi, yaitu dengan cara mensubstitusikan sebagian bentuk dari integral dalam bentuk U, seperti pada penjelasan berikut. Kita gunakan permisalan yaitu U sama dengan sin x kuadrat min 1, sehingga diperoleh du per dx atau turunannya sama dengan 2x dikalikan cos x kuadrat min 1, sehingga nilai du sama dengan 2x dikalikan cos
X kuadrat min 1 dx. Kita kalikan 4 pada kedua ruas sehingga diperoleh 4du sama dengan 8x kali cos X kuadrat min 1. Kemudian kita kembalikan ke bentuk integral semula. Integral 8x dikalikan sin pangkat 3 X kuadrat min 1 kali cos X kuadrat min 1 dx. Dengan menggunakan permisalan tadi, bentuk tersebut menjadi integral U pangkat 3 4du. Dengan menggunakan sifat integral, bentuk tersebut dapat menjadi 4 integral U pangkat 3 du. Kita integralkan sehingga diperoleh nilai U pangkat 4 plus C. Kita kembalikan permisalan tadi sehingga diperoleh sin pangkat 4 X kuadrat min 1 plus C. Jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 23. Gradien garis singgung suatu kurva adalah M sama dengan Y aksen sama dengan 2X min 3. Jika kurva itu melalui titik 3,2, maka persamaan kurva tersebut adalah A, Y sama dengan X kuadrat min 3X min 2. B, Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. D, Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 1. E, Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 2. Pembahasan untuk soal tersebut adalah pada bab turunan, kita tahu bahwa gradien merupakan turunan pertama dari sebuah kurva, atau M sama dengan F aksen X. Sehingga, apabila yang diketahui adalah gradiennya, maka untuk memperoleh persamaan kurva, kita integralkan persamaan gradien tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak uraian berikut. Fx sama dengan integral dari f aksen x dx. Sehingga fx sama dengan integral dari 2x min 3 dx. Diperoleh hasil integralnya adalah x kuadrat min 3x plus c. Kurva tersebut melalui titik 3,2, maka kita substitusikan titik tersebut ke fx, sehingga didapat 3 kuadrat min 3 kali 3 plus c sama dengan 2. Hasilnya 9 min 9 plus c sama dengan 2. Diperoleh nilai c-nya sama dengan 2. Sehingga persamaan kurva tersebut adalah fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 24. Volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2x min x kuadrat dan Y sama dengan 2 min x diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat adalah A. 1/5 pi satuan volume, B. 2/5 pi satuan volume, C. 3/5 pi satuan volume, D. 4/5 pi satuan volume, E. Pi satuan volume. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita gambar dulu kurva yang diketahui. Hasil dari gambar kurva yang diketahui adalah sebagai berikut. Kurva Y sama dengan 2x min x kuadrat jika digambar akan berbentuk parabola yang memotong sumbu X di titik 0,0 dan 2,0. Sedangkan garis Y sama dengan 2 min X akan memotong sumbu X di titik 2,0 dan sumbu Y di titik 0,2. Kemudian, kita cari batas-batas dari kedua persamaan tersebut. Batas-batas dari kedua persamaan tersebut adalah
2x min x kuadrat sama dengan 2 min x. Kita pindahkan 2x min x kuadrat ke ruas kanan sehingga diperoleh x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan x min 1 dikalikan x min 2 sama dengan 0, sehingga didapat nilai x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Karena daerah yang terarsir diputar terhadap sumbu x, maka tentunya batas-batasnya pun kita gunakan pada sumbu x. Demikian pula untuk persamaan yang kita integralkan adalah dalam bentuk fx. Maka volume benda putar yang terbentuk adalah volume sama dengan pi dikalikan integral 1 sampai 2 dari 2x min x kuadrat dikuadratkan min 2 min x dikuadratkan dx. Kita kuadratkan yang di dalam kurung sehingga diperoleh pi dikalikan integral 1 sampai 2 dari x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 4x kuadrat dikurangi x kuadrat min 4x plus 4 dx. Kita keluarkan dari kurung sehingga diperoleh pi dikalikan integral 1 sampai 2 dari x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 4x min 4 dx. Kita integralkan fungsinya sehingga didapat pi dikalikan 1/5 x pangkat 5 min x pangkat 4 plus x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x untuk x dari 1 sampai 2. Kemudian kita substitusikan nilai 1 dan 2 sehingga didapat pi dikalikan 1/5 2 pangkat 5 min 2 pangkat 4 plus 2 pangkat 3 plus 2 kali 2 pangkat 2 min 4 kali 2 dikurangkan 1/5 dikalikan 1 pangkat 5 min 1 pangkat 4 plus 1 pangkat 3 plus 2 kali 1 pangkat 2 min 4 kali 1 sama dengan pi dikalikan 32/5 min 16 plus 8 plus 8 min 8 dikurangi 1/5 min 1 plus 1 plus 2 min 4. Hasilnya sama dengan pi dikalikan 32/5 dikurangi 8 min 1/5 min 2. Kita samakan penyebutnya sehingga diperoleh pi dikalikan 32/5 min 40/5 dikurangi 1/5 min 10/5 sama dengan min 8/5 dikurangi min 9/5 dikalikan pi, sehingga hasilnya adalah 1/5 pi. Jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 25. Diketahui nilai dari tan A min tan B sama dengan 1/3 dan cos A kali cos B sama dengan 48/65. A dan B adalah sudut lancip. Nilai dari sin A min B sama dengan A 63/65, B 33/65, C 26/65, D 16/65, E 1/3. Penyelesaian dari soal tersebut adalah kita mengingat kembali rumus trigonometri yang telah kita kuasai sebelumnya, yaitu sin A min B sama dengan sin A dikalikan cos B min cos A dikalikan sin B. Dari bentuk tan A min tan B sama dengan 1/3, maka dapat kita uraikan menjadi tan A min tan B sama dengan 1/3. Tan terbentuk dari sin per cos.
sehingga diperoleh sin A per cos A dikurangi sin B per cos B sama dengan 1/3. Lalu, kita samakan penyebutnya, sehingga didapat sin A cos B min cos A sin B per cos A kali cos B sama dengan 1/3. Sin A kali cos B min cos A kali sin B adalah bentuk lain dari sin A min B. Maka, sin A min B per 48/65 sama dengan 1/3. Sehingga nilai sin A min B sama dengan 1/3 dikalikan 48/65. Maka nilai dari sin A min B sama dengan 16/65. Jawaban yang tepat adalah D.